Perkenalkan, kami dari kelompok 3, angkatan 3. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, kami melakukan wawancara kepada 3 narasumber berbeda untuk mengetahui wawasan kebangsaan dan apa saja upaya bela negara pada profesi masing-masing. Waktunya, Pak, ada pertanyaan yang mau saya tanyakan nih. Menurut Bapak, wawasan kebangsaan itu apa sih, Pak? Wawasan kebangsaan itu cara pandang sebagai masyarakat Indonesia yang melihat bahwa Indonesia itu adalah satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah antar pulau, suku, bangsa, tapi menjadi satu bangsa yang utuh. Itu disebut dengan wawasan kebangsaan. Oke, kalau begitu untuk bela negara menurut Bapak bagaimana, Pak? Bela negara ini satu sikap yang mementingkan negara di atas kepentingan segalanya. Jadi sebagai warga negara Indonesia, setiap insan bangsa itu dituntut untuk mengutamakan negara dalam kepentingan sehari-hari. Nah, untuk penerapan bela negara sendiri dalam dunia dosen di kampus bagaimana, Pak? Sebagai wujud dari bela negara bagi seorang dosen adalah satu, mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Sebagai dosen maka secara profesional dan bertanggung jawab menjalankan tridharma perguruan tinggi untuk memajukan kepentingan bangsa, baik itu dalam dunia pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga hal ini dilakukan tidak lepas dari tujuan dan kepentingan dalam rangka membela negara di atas kepentingan pribadi. Selamat siang, perkenalkan saya Maria Emanuela Kutu sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2021. Di sini sudah ada narasumber kita, Kak Ade. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ade Teresia Hasibuan. Saya berprofesi sebagai bidan di Rumah Sakit Lemena Ambon. Iya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, Kak, mengenai yang pertama, bagaimana pemahaman Kakak tentang wawasan kebangsaan? Ya. Baik, menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengutamakan tentang persatuan dan kesatuan, karena kita kan terdiri dari banyak suku, budaya, jadi lebih kepada pemahaman akan negeri kita ini seperti apa. Ya, terus pemahaman Kakak mengenai bela negara bagaimana, Kak? Kalau bela negara menurut saya adalah suatu sikap atau tindakan kita terhadap bangsa dan negara kita, bisa diwujudkan dalam cinta tanah air, kemudian bagaimana kita memahami Pancasila. Di dalam Pancasila kan ada banyak tuh, sila 1 sampai sila 5, dan mempunyai nilai-nilai luhur yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi menurut saya adalah bela negara itu sikap kita, bagaimana kita membela negara kita dengan sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Iya, penerapan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama Kakak yang berprofesi sebagai seorang bidan, terutama dalam masa pandemi ini, Kak, bagaimana menurut Kakak? Kalau peran kita, secara khusus saya secara pribadi sebagai tenaga kesehatan dalam bela negara ini, masa pandemi kita harus menjaga diri kita dengan menggunakan masker, taat prokes, kemudian kalau bila perlu menggunakan APD saat melayani pasien. Kemudian kita juga harus menunjukkan rasa care dan kepedulian kita terhadap pasien. Itu adalah bentuk bagaimana kita bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini, yaitu dengan melaksanakan profesi kita dengan tulus. Kemudian dengan rekan sekerja juga harus aktif, kemudian harus berkolaborasi dengan para dokter. Pokoknya bagaimana pekerjaan kita itu bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Iya, terima kasih, Kak, untuk partisipasinya. Selamat siang, Ibu. Siang.
selesai divaksin Bu. Ibu baru saja divaksin. Ya. Ibu, maaf saya ingin bertanya, apa sih arti wawasan kebangsaan bagi ibu? Menurut saya tuh wawasan kebangsaan itu kesadaran saya dalam menjaga diri saya serta bangsa negara yang saya cintai. Untuk bela negara, apakah arti bela negara bagi seorang ibu? Kalau bela negara itu upaya kecintaan saya dalam membela negara saya sendiri. Kalau menurut saya. Baik, upaya ibu dalam membela negara, contohnya dalam kehidupan masyarakat, ini bagaimana ibu upaya yang ibu lakukan? Ya, seperti contohnya, saya kan seorang ibu rumah tangga nih, kecintaan saya terhadap negara saya mengikuti gotong royong yang diadakan di lingkungan saya. Terus yang kedua, saya mengikuti protokol kesehatan seperti memakai alat pelindung diri, saya menjaga jarak, menghindari kerumunan, saya mencuci tangan bersih, dan apalagi ya yang kelima, saya lupa. Terus seperti ada juga sih saya mengikuti vaksin untuk menghindari COVID. Ya. Baik ibu, terima kasih buat semua jawaban ibu. Semoga kita selalu sehat, ya, tetap menggunakan masker, menjaga jarak. Terima kasih ibu. Ya, sama-sama. Dari hasil wawancara yang kami lakukan kepada 3 narasumber yang berprofesi sebagai dosen, ibu rumah tangga, dan tenaga kesehatan, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bela negara dapat dilakukan oleh siapa saja dan apapun profesinya. Sebagai contoh, ibu rumah tangga dapat melakukan upaya bela negara melalui rukun dan berjiwa gotong royong dalam lingkungan tempat tinggalnya. Tak lupa juga mengikuti kegiatan vaksin yang dimana menurut kami upaya bela negara ini sangat penting di masa pandemi. Lalu sebagai dosen melakukan upaya bela negara dengan menjalankan hak dan kewajibannya dalam memberikan ilmu kepada setiap mahasiswanya. Kemudian yang terakhir, tenaga kesehatan dapat melakukan upaya bela negara melalui bersikap profesional dalam pekerjaan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Lalu, sebagai anak muda, di masa pandemi ini apa yang dapat kita lakukan sebagai bentuk bela negara? Mari kita simak video berikut ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Mematuhi protokol kesehatan adalah bentuk kecil kami sebagai anak muda bangsa dalam upaya bela negara di masa pandemi COVID-19. Jangan lupa lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tak lupa juga, ayo ikut vaksin.